Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Untuk kelas 8 SMP. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Rofiqatul Hidayah, mahasiswi IAIN Pekalongan. Langsung saja, tema hari ini yaitu tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Yang pertama, tentang rendah hati. Apa sih itu rendah hati? Nah, biasa kita sebut dengan tawadu. Artinya itu sifat pribadi yang bijak pada seseorang, dapat memposisikan dirinya dengan orang lain, merasa tidak lebih pintar, baik, mahir, serta tidak merasa lebih tinggi atau mulia, juga dapat menghargai orang lain dengan tulus. Nah, jadi pada intinya, rendah hati itu sifat pribadi seseorang yang tidak pernah merasa lebih dari yang lainnya. Karena segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu adalah karunia Allah, bukan milik kita sendiri. Jadi tidak perlu disombongi. Tidak perlu disombongkan. Selanjutnya yaitu dalil nakli rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Al-ayah. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, ayat ini secara umum menjelaskan bahwa orang-orang yang berjalan di atas buminya Allah dengan rendah hati, yaitu ketika orang-orang tersebut dicela, dicaci, dihina oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang itu malah membalasnya dengan doa atau keselamatan. Nah, jadi orang-orang yang rendah hati tersebut ketika dicaci maki, dicela, ia tidak membalasnya dengan perbuatan buruk, tetapi ia malah mendoakan orang yang nyela tersebut. Dengan apa? Dengan berupa doa keselamatan. Nah, perilaku tersebut termasuk ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah, sedangkan lawan kata dari sikap rendah hati ini yaitu sifat sombong atau takabur. Nah, sifat takabur ini merupakan sifat yang tercela, yaitu sifat yang menyerupai sifatnya setan. Dan kita tidak boleh bersifat takabur, tidak boleh sombong, karena segala sesuatu yang dimiliki oleh kita itu sesungguhnya adalah milik Allah, karunia Allah. Kita itu tidak mempunyai apa-apa, sehingga kita itu tidak pantas untuk menyombongkan diri. Dalil yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatini wa kanas syaitanu lirabbihi kafura. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Jadi, pada masa jahiliyah itu, orang-orang Arab memiliki sifat suka berfoya-foya dan menghamburkan harta-hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat,
untuk hal yang sia-sia. Nah, mereka ini menganggap bahwa kehormatan, harta benda, dan kekuasaan adalah segala-galanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemudian menjelaskan dalam surah ini bahwa perilaku yang memboros-boroskan harta dan berfoya-foya itu adalah perilaku setan. Nah, padahal setan adalah makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita agar berperilaku hemat dan tidak meniru perbuatan setan. Dari penjelasan ayat tersebut, intinya kita itu diperintahkan tidak boleh memboros-boroskan harta, tidak boleh berfoya-foya menggunakan harta dengan sia-sia. Seharusnya kita itu harus berhemat. Nah, apa sih itu hemat? Hemat adalah tidak menghambur-hamburkan harta atau membelanjakan harta dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, selalu membelanjakan hartanya itu dengan sesuatu yang bermanfaat yang kita butuhkan saja. Sedangkan bersifat sederhana, yaitu merasa cukup dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, contohnya itu seperti sederhana dalam berpakaian. Nah, berpakaian apa aja, apa adanya, yang penting sesuai dengan syariat Islam, menutup aurat, rapi dan sopan. Selain itu, contohnya sederhana dalam belanja, yaitu ketika membeli sesuatu sesuai kebutuhannya saja. Yang tidak kita butuhkan itu tidak akan kita beli. Nah, contoh tersebut merupakan contoh sikap yang sederhana. Ketika kita sudah melakukan perilaku yang hemat, sederhana, rendah hati, nah apa sih hikmah yang kita ambil? Nah, hikmah yang kita ambil, hikmah yang kita memperoleh dari perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perilaku tersebut itu kan termasuk perilaku yang terpuji, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perilaku boros. Yang ketiga, menjadi pribadi yang disiplin dan sabar. Yang keempat, tidak membebani orang tua dengan keinginan ini dan membeli ini itu. Nah, jadi ketika kita hidup hemat, kita itu tidak akan membebani orang tua kita ketika kita ingin ini, ingin itu, padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, hanya keinginan kita saja. Nah, terus yang selanjutnya hikmahnya, uang bisa ditabung untuk keperluan yang lain yang lebih kita butuhkan. Nah, jadi uangnya itu yang bisa untuk berfoya-foya itu bisa kita tabung untuk keperluan yang lebih bermanfaat, yang lebih kita butuhkan lagi. Terus yang selanjutnya, menjadi pribadi yang pandai mengelola uang sejak dini. Nah, sekian dari penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.